Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'da asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uglik wal khatim lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma. Alhamdulillah para mahasiswa sekalian, hari ini kita memasuki mata kuliah kita dengan pembahasan tentang muhkam dan mutasyabih. Kita akan melihat dan mempelajarinya dalam kaitannya dengan mata kuliah kita Ulumul Quran. Nah, dalam hal ini tentu kita melihat ya sebagaimana kita tahu bahwa di dalam ayat-ayat Al-Quran itu secara dikotomis, maka di dalam Al-Quran itu terdapat ayat yang terang benderang dan ayat yang samar. Atau bahasa ulumul Quran itu ada ayat-ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Dan itu juga tentu eh, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dalam Al-Quran itu terbagi kepada dua, yaitu ada ayat yang terang benderang dan ada ayat yang samar. Nah, ayat terang benderang atau disebut dengan juga ayat muhkamat. Maka cirinya adalah tentu ayat muhkamat itu maknanya jelas, maknanya gamblang dan juga mandiri. Nah, kemudian tentu ayat yang muhkam ini atau yang terang benderang ini tidak memiliki kemungkinan makna lain. Ya, cukup itu saja. Nah, itu sudah jelas maknanya. Kemudian juga bahwa yang muhkam ini adalah dapat dipahami tanpa adanya dalil-dalil eksternal gitu. Nah, misalnya wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Aqimis sholah, itu jelas ya. Jadi janganlah mendekat zina, kemudian dirikanlah sholat, itu jelas ayatnya. Nah, di samping itu ada yang disebut dengan ayat samar atau ayat yang mutasyabih. Ayat mutasyabih itu tentu ya maknanya samar, kemudian juga memiliki multitafsir. Ya. Dan tentunya ayat samar ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bimuradih gitu ya. Kemudian di samping itu juga bahwa ayat samar ini memerlukan interpretasi lebih lanjut. Misalnya alif lam mim ya. Nah, itu kan samar. Apa makna dari kata alif lam mim gitu. Kemudian kita juga menemukan di dalam Al-Quran itu yadullah. Nah, tangan Allah. Tapi kan kita tidak memaknai tangan Allah. Tentu ini juga adalah multi tafsir. Nah, perbedaan ini itu memicu perdebatan. Memicu perdebatan teologis yang panjang. Terutama dari perbedaan ini, ya ada perdebatan mengenai sifat-sifat Tuhan atau yang disebut dengan antropomorfisme yang harus selaras dengan tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Laisa kamislihi syai'un. Yang tentu tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita melihat dalil ontologisnya. Ini mohon maaf nih ayatnya karena digital ini ada yang terpotong-potong, tapi kita baca saja ya. Yang penting makna di dalamnya ayatnya jelas. Huwaladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun. Ya, nah ini.
ayatun muhkamatun, ayat-ayat muhkam, wa hunna umul kitab wa ukhor mutasyabihat. Kan? Jadi dialah yang menurunkan Alkitab kepadamu, di antara isinya itu ada ayat-ayat yang muhkamat. Ya. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran yang muhkamat itu. Wa ayatun wa ukhor mutasyabihat. Dan yang lainnya adalah yang mutasyabihat. Bisa periksa kembali Ali Imran ayat 7. Nah, jadi ayat muhkam ini bisa didefinisikan ayat yang maknanya jelas, gamblang, tidak mengandung kemungkinan makna lain, dan dapat dipahami secara mandiri tanpa memerlukan dalil eksternal. Jadi disebutkan la taqrabuz zina, aqimus shalah. Kemudian wa ukhar mutasyabihat, dan yang lainnya ada ayat yang mutasyabihat. Nah, ayat yang maknanya sama memiliki kemungkinan banyak interpretasi, multi tafsir, atau juga maknanya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya ya tadi alif lam mim. Nah, yadullah, kan ya. Nah, kita melihat tulisan daripada Az-Zarqani ya, dalam Manahilul Irfan, beliau mengklasifikasi si ayat itu menjadi tiga. Nah, klasifikasi ayat mutasyabihat menurut Az-Zarqani ya, ada yang diklasifikasikan dari segi lafaz, kemudian ada yang diklasifikasi dari segi makna, dan kemudian juga dari segi hakikat. Nah, dari segi lafaz atau kata, jadi itu adalah kata yang asing atau jarang digunakan. Jadi ayat mutasyabihat itu adalah kata yang asing atau jarang digunakan, ya gharib, atau memiliki makna yang ganda atau mustarak ya. Nah, misalnya kata as-asa di At-Takwir ayat 17 ya, yang artinya datang atau pergi. Nah, kemudian juga ayat mutasyabihat dari segi makna sifat Allah, yang ayat ini secara literal menggambarkan Allah memiliki sifat ya, memiliki fisik atau sifat manusia, atau yang disebut dengan antropomorfisme. Misalnya ayat-ayat yadullah, kan, tangan Allah, atau wajhullah, wajah Allah. Nah, ini adalah juga sebagai ayat mutasyabihat. Nah, kemudian ayat mutasyabihat juga ada yang dari segi hakikat, esensi. Hal-hal gaib yang hakikat fisiknya tidak mungkin diketahui manusia. Nah, contohnya kaifiatur roh, bagaimana roh itu. Waktu kiamat, bentuk asli Dajjal. Nah, ini adalah ayat mutasyabihat dalam kategori hakikat esensi. Ya. Ya, jadi ada yang dari segi lafaz, dari segi makna, dan juga dari segi esensi. Nah, kita lihat studi kasus ya, ayat-ayat sifat. Nah, bagaimana kita dalam hal ini interpretasi sifat-sifat Allah dalam tradisi Islam. Misalnya ayat-ayat sifat yang menggambarkan Allah dengan sifat yang memiliki lapaz mirip makhluk. Yadullah, wajhullah, kan gitu. Nah, ini adalah interpretasi yang komplit teologisnya, interpretasi literal ayat sifat dapat bertentangan dengan prinsip tauhid bahwa Allah tidak serupa dengan apapun. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Nah, dalam hal ini muncul dua aliran utama ya, yang menafsirkan
ayat-ayat ini. Jadi ada yang mazhab salaf ya, yaitu dia mazhab salaf ini menggunakan metode tafwid, menyerahkan sepenuhnya. Nah, mazhab khalaf itu pakai takwil. Kita lihat, ya, misalnya dalam hal aspek fokus utamanya. Kalau mazhab salaf, tafwid, mereka menafsirkan dengan keaslian teks dan ketundukan hati. Sedangkan mazhab khalaf, takwil itu pakai rasionalitas dan juga menjaga kesucian Tuhan. Nah, aspek sikapnya atau misalnya contoh tangan. Nah, orang atau mazhab salaf yang tafwid itu memaknai itu tangan, tapi tidak seperti tangan kita. Nah, sedangkan mazhab khalaf takwil memaknainya itu bermakna kekuasaan. Nah, tentu ini ada konsekuensi resikonya. Orang awam bisa jatuh ke tajsim, ya, membayangkan fisik gitu. Nah, dalam mazhab khalaf juga punya resiko. Resikonya bisa jatuh ke ta'til, menolak sifat-sifat Allah. Nah, madhab salaf ini adalah ahlul hadis. Tadi disebutkan menggunakan metode tafwid. Ya. Jadi konsep metode tafwid itu adalah menyerahkan sepenuhnya makna suatu kata kepada Allah Subhanahu wa taala setelah memalingkannya dari makna harfiah yang dapat menimbulkan antropomorfism. Ya, itu artinya tafwid itu menyerahkan makna. Sikap dan doktrinnya, orang-orang mazhab salaf ini atau ahlul hadis ini yang menggunakan metode tafwid, ya, mengimani ayat apa adanya dan menetapkan lafaznya. Kemudian mensucikan Allah dari keserupaan dan makhluknya. Nah, doktrin utama mereka adalah amir ruha kamajaat bila kaifa. Jalankanlah ayat itu sebagaimana datangnya tanpa menanyakan bagaimana bentuknya. Nah, bagaimana penerapannya dalam memahami sifat Allah? Ketika mendengar sifat seperti tangan Allah, mereka mengimani bahwa Allah memiliki tangan, dalam tanda petik, sesuai keagungannya. Berbeda dari tangan makhluk, tanpa mempertanyakan bagaimana bentuknya. Contoh tadi, yadullah. Nah, siapa tokoh utama daripada madhab salaf ini? Tokoh utamanya adalah Imam Malik bin Anas. Kata beliau, istiwa itu dimaklumi. Maknanya, kaifiyah caranya tidak diketahui. Beriman kepadanya wajib. Dan mempertanyakannya adalah bid'ah. Nah, kemudian madhab sahalaf, yaitu mereka adalah kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah, menggunakan metode takwil. Apa latar belakang kemunculannya? Latar belakang kemunculannya itu adalah muncul setelah abad 3 Hijriah. Dan kemudian yang melatar belakanginya juga ini adalah menjawab tantangan-tantangan filsafat. Kemudian melindungi akidah awam dari tasbih, dari antropomorfisme. Apa sikap dan doktrinnya? Maka sikap dan doktrin daripada mazhab khalaf, mereka memalingkan makna literal ke metaforis, ke majazi. Tentunya juga sikap doktrinnya
sesuai dengan keagungan Allah. Bagi mereka, bahasa Arab itu memungkinkan penggunaan metafora. Jadi tiga sikap doktrin mereka, satu memalingkan makna literal ke metaforis, majazi, dua sesuai dengan keagungan Allah, yang ketiga bahasa Arab memungkinkan penggunaan metafora. Nah, tokoh utamanya adalah Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur al-Maturidi. Contoh aplikasi takwilnya yang dilakukan misalnya ketika memaknai yadullah, tangan Allah, ditakwilkan sebagai kudrah, kekuasaan, atau juga ditakwilkan sebagai nikmat. Wajhullah, wajah Allah, ditakwilkan sebagai zat Allah atau ridhonya. Lalu istiwa, bersemayam, ditakwilkan sebagai istilah menguasai singgasana. Jadi takwil itu harus didukung dalil yang memadai dan tidak menggugurkan nas syar'i lain. Nah, jika berlebihan itu bisa beresiko jatuh pada ta'til, penolakan. Nah, perbandingan metode takwil dan takwil ini, ya, kalau mazhab salaf melihat dari si aspek keaslian ketundukan hati, mazhab kholaf itu kepada rasional dan menjaga kesucian Tuhan. Sikap dan kata tangan, Allah memiliki tangan yang layak bagi keagungannya, tidak sama dengan makhluk. Nah, mazhab kholaf, yadullah ditakwilkan sebagai kudroh, kekuasaan atau nikmat. Nah, potensi resikonya, nah kalau salaf tadi jika salah paham, awam itu bisa jatuh ke tajzim, membayangkan fisik Allah. Nah, mazhab kholaf jika berlebihan bisa jatuh ke taktil atau menolak sifat-sifat Allah. Nah, hikmah adanya ayat mutasyabih itu apa? Yang pertama itu bisa menjadi ujian keimanan, menguji siapa yang benar tunduk meyakini bahwa Al-Quran baik yang jelas maupun yang samar semuanya berasal dari Allah. Yang kedua, stimulus intelektual dan ijtihad. Kesamaran dalam ayat memicu eksplorasi bahasa dan panggilan penggalian makna, memperkaya hazanah Islam melalui ijtihad ulama. Hikmah yang ketiga ini adalah merupakan bukti keterbatasan akal manusia. Menunjukkan bahwa akal manusia terbatas dan tidak mampu menjangkau hakikat zat Allah sepenuhnya. Baiklah teman-teman sekalian, dari paparan di atas dapat disimpulkan dan direkomendasikan bahwa penelitian ini mengulas bagaimana dikotomi muhkam dan mutasyabih, mendefinisikan keduanya serta mengklasifikasikan ayat mutasyabih. Nah, fokus utamanya adalah polemik teologi seputar ayat-ayat sifat dan perbandingan metode tafwid, salaf, dan takwil khalaf, menyoroti pentingnya kesimpulan yang jelas dan ringkas. Urgensi pentingnya memahami konteks ayat mutasyabih berfungsi sebagai stimulus intelektual, mendorong ijtihad dan eksplorasi makna mendalam, memahami konteks historis, linguistik, dan teologis itu menjadi krusial untuk menafsirkan ayat-ayat ini dengan tepat, serta menyadari keterbatasan akal manusia dalam menjangkau hakikat zat Allah. Nah, kemudian tentunya ada toleransi interpretasi. Adanya perbedaan metode tafwid dan juga takwil menunjukkan keniscayaan perbedaan interpretasi.
sikap toleransi, saling menghargai, dan menghormati ragam pandangan esensial untuk menjaga keharmonisan, mengakui keberagaman sebagai kekayaan, dan juga menghindari perpecahan teologis. Barangkali itu yang dapat disampaikan. Untuk pendalaman silahkan kaji lebih dalam, ya, baik itu sumber-sumber primer dari turosnya ada Al-Itqan fi Ulumil Quran, Al-Burhan fi Ulumil Quran, Mafatihul Ghaib, ya, Tafsir Kabir Ar-Razi. Kemudian juga bisa menahas juga dengan Mabahis fi Ulumul Quran, Al-Manahul Qattan, kemudian Muhammad Ali Sobuni, lalu Abdul Azim, Manahilul Irfan, dan juga Mabahis fi Ulumil Quran, yang tentu ini menjadi rujukan-rujukan penting untuk kita mendalami. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.